Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Hari ini tuh aku happy banget ya. Kenapa? Ya walaupun suaraku agak serak-serak dikit gitu ya, agak bindeng-bindeng dikit, sengau-sengau dikit, tapi aku tetap happy because di episode ke-25 ini podcast kisah horor udah mencapai 10.000 plays. Susah banget deh ngomongnya. Jadi belibet deh ngomongnya. Aduh, seneng banget deh. Tarik nafas. Yo. Jadi podcast kisah horor itu udah mencapai 10.000k ya, atau 10.000 pemutaran. Dan podcast kisah horor sekarang udah mencapai peringkat 130. Mantap. Tadi kan aku iseng-iseng ngecek di peringkat podcast, dan ternyata podcast kisah horor ada di peringkat 130, guys. Ya ampun, seneng banget, ini baru pertama kali aku se-happy kayak gini. Aduh, terima kasih ya buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman semua pecinta horor yang udah stay tune terus di podcast kisah horor, udah seneng banget ngedengerin cerita podcast kisah horor ataupun udah ngirim cerita ke podcast kisah horor. Seneng banget gue, beneran, sumpah, swear, kewer. seneng banget. Jadi tadi tuh agak gemetar hatiku bergetar, jantungku tak karuan karena melihat itu semua. Aduh, nggak bisa kebayang ya. Oke, langsung aja kita bacakan ceritanya. Kali ini aku akan bacakan cerita horor seperti biasa dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita horor email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram Ana Olive dan DM Instagram podcast kisah horor. Dan jangan lupa kalian langsung follow Instagramnya podcast kisah horor karena followersnya masih sedikit, masih 30 orang. Ayo follow terus. Dukung podcast kisah horor. Wih, mantap. Tanpa kalian podcast kisah horor gak ada apa-apanya. Dan podcast kisah horor kali ini sudah eksklusif di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun Anchor. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Wih, langsung disambut suara tokek. Dan ini udah aku pilih ya, ada 3 cerita yang aku bacakan seperti biasa dari email tokek. Aduh, sumpah nggak kebayang ya senengnya, pakai banget pakai seneng, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke, Ana fokus. Ayo baca ceritanya, oke? Langsung aja kita bacakan ceritanya. Cerita pertama datang dari email, langsung kita bacakan. Ceritanya waktu itu mama sama papa aku pergi. Katanya sih gak pulang, mau nginep beberapa hari. Karena takut di rumah sendirian, akhirnya aku telepon om aku. Om, lagi di mana? Bisa di rumah teman. Kenapa lah? Bisa kesini gak? Mama sama papa pergi, katanya sih mau nginap. Oh ya sudah, tapi kesitunya sore ya, jawab om aku. Iya, tapi ntar nginap ya, aku takut sendirian. Oke. Sekitar jam 5 sore om aku datang. Setelah azan maghrib berkumandang, dia langsung ngajakin aku sholat maghrib berjamaah berdua. Seperti biasa, dia berwudu duluan, terus tungguin aku di tempat sholat. Dengan santai, aku juga wudu terus menuju tempat sholat. Aku lihat si om ini kok tumben ninggalin aku. Dia sudah mulai sholat dan dalam keadaan lagi ruku. Aku pun bergegas cepat pakai mukena dan langsung ikut sholat. Sesudah sholat, kita pun berencana cari makan di luar. Di perjalanan, aku coba tanyain deh.
"Om, tadi kok tinggalin aku sholat sih?" Lalu om aku menjawab, "Maksudnya tinggalin gimana lah? Tadi kan kita sholat barengan." Lah, aku datang terus lihat om sudah ruku kok. Terus heran dong si om aku. "Masa sih lah? Orang om waktu takbir pertama saja dengar kok suara kamu pelan ikut takbir. Terus habis Fatihah juga om dengar kamu pelan bilang amin." Lalu aku menjawab, "Terus om gak percaya gitu sama aku?" "Iya percaya, ya sudah mending gak usah kita bahas lagi deh." Aku jawab, "Iya." Selesai makan kita pun pulang. Terus sholat isya berdua lagi seperti biasa. Habis itu kejadiannya itu sekitar jam 9 malam. "Oh, motornya belum dimasukin juga." "Oh iyalah, hampir lupa." "Ya gimana sih? Belum juga punya anak, cucu udah pikun." Om aku langsung keluar menuju depan ruang bagasi buat masukin motornya. Karena iseng, aku berniat jahilin si om nih. Diam-diam aku menuju tempat saklar lampu untuk ruang dan depan bagasi. Lampu untuk ruang dan depan bagasi. Agak bingung ya. Maksudnya dia mau ke tempat saklar lampu yang buat ruangan sama tempat depan bagasi. Saat si om mau masukin motornya, aku matikan tuh lampunya. Benar saja, seketika aku langsung dengar suara motornya itu jatuh. Terus dia lari kenceng lewat pintu depan. Ih, belibet deh mbaknya ini kalau bikin cerita. Aku nyalain lagi deh lampunya. Terus pergi temuin si om yang lagi ketakutan. "Lah, kamu di mana?" "Apa om? Udah dimasukin belum?" "Belum lah." "Kok belum sih? Cepet om masukin. Tadi lampunya mati." "Hehehe. Lah, kok kamu malah senyum-senyum?" "Aku yang matiin tadi." "Hehehe. Ah, dasar kamu. Ayo bantuin om masukin." "Ya elah, sendiri juga bisa kali om." "Oh jadi gitu ya, gak mau bantuin om." Iya, ayo aku bantuin." Langsunglah terjadi malam skidi papap. Enggak. Wah, bercanda ya. Kita pun langsung keluar menuju depan bagasi. Habis itu aku bantuin si om bangunin motornya yang jatuh. Terus tadi ditinggal begitu saja. Terus aku bantuin dorong juga. Baru saja masuk setengah, tepat di tengah pintu bagasi, tiba-tiba, "Lah, kamu jangan bercanda lagi deh." "Bercanda gimana sih om? Aku kan di sini." Tiba-tiba saja lampu ruang dan depan bagasinya mati sendiri, sementara lampu yang lain tetap menyala. Gak lama aku langsung takut banget. Terus aku lihat si om ini sepertinya mau lari deh. Tapi karena ada aku, om aku cuma menatap aku berdiam diri dengan wajah keheranan dan takut. Karena gelap dan gak tahu tuh siapa yang matiin, soalnya di rumah cuma aku sama om. Gak ada orang lain lagi. Jadi sangat takut banget. Aku langsung deketin om, terus pegangin bajunya. "Om, aku takut." Suara manja guys. Rasanya aku kepengen nangis, takut banget. Sementara si om cuma diam saja pegangin stang motornya. Setelah beberapa lama, akhirnya lampunya nyala lagi. Baru deh si om bersuara, "Sudahlah, kamu tenang saja, gak usah takut."
Ih, gak mau. Aku takut. Kan ada om di sini. Jadi kamu tenang saja ya, sambil ngelus-ngelus gitu ya. Kalian gak usah ngebayangin yang aneh-aneh ya antara si keponakan sama si om-om ya ini ya. Iya om. Ayo mending kamu bantu dorong kita masukin. Iya. Setelah dimasukin motornya, kita pun langsung bergegas ke ruang depan. Karena masih ngerasa takut, aku pun minta om aku tidur di lantai kamarku buat temanin aku bobo. Dia pun selalu bersedia. Anjir lah, tidur bareng guys. Sebenarnya aku kasihan lihat dia tidur di lantai, tapi aku lagi takut banget. Makasih ya, om yang baik hati, sudah sayang sama aku dan ngajarin banyak hal kebaikan di hidup aku. Dalam rasa takut, kadang aku ingin tersenyum melihat om aku ini. Walau dalam keadaan gemetar, ketakutan banget, dia masih bisa ngomong, "Sudah, kamu tenang saja. Gak usah takut, ada om di sini." Anjir lah. Setelah kejadian itu, aku gak berani lagi deh jail-jail lagi. Ini ya bener, sumpah. Ini sih bukan kesan horornya yang dapet, tapi apa ya? Oh my gosh, aku benci dengan pikiranku, sumpah. Kalian sepemikiran gak sih sama aku? Kalau dengerin cerita kayak gini tuh beneran bukan horor yang kita dapat, tapi ya om udahlah tenang aja, ada om di sini kok. So sweet. Mana lagi omnya tidur di bawah lantai di kamar. Kan kita nggak tahu nanti bakal terjadi apa-apa antara om sama keponakan. Omnya belum nikah lagi. Aduh, om. Kenapa sih om? Nggak bercanda ya. Oke, makasih ceritanya buat Mbak Lala. Menurut kalian gimana ceritanya kali ini? Serem apa enggak? Kalau aku sih enggak, kurang ya. Enggak serem, tapi malah aku benci dengan pikiranku ini. Sumpah aku benci dengan pikiranku. Ya itu deh pokoknya. Mana ini tengah malam lagi, jam 1:30 malam lagi. Aduh, hari Sabtu tanggal 27 malam mingguan ya kan, jomblo lagi. Jablay. Oke, lanjut aja kita ke cerita kedua. Nah, cerita kedua ini datang dari DM Instagram. Wih, lumayan cukup panjang ya. Oke, kita langsung bacakan ceritanya. Di daerahku terkenal suasananya cukup angker. Jam 6 sore pun sudah sangat sepi. Suatu hari, ada seorang nenek di dekat rumahku yang meninggal akibat terpeleset di dalam kamar mandi waktu mau ngambil air wudhu. Jarak rumahku sama rumah nenek itu cuma terhalang 3 rumah di depan rumahku. Setelah nenek itu meninggal, di daerah rumahku makin mencekam dan semakin sepi. Mungkin karena takut ya. Nah, malam Jumat pun tiba. Aku tinggal di kontrakan bersama bapak, ibu, kakak, dan adik yang masih berumur 3 tahun. Malam itu kakakku menginap di rumah temannya. Dan di rumah kami hanya berempat. Jam menunjukkan pukul 7:28 malam. Aku sedang menonton bersama bapak, ibu, dan adik di ruang depan yang kebetulan tempat aku tidur bersama kakakku, tetapi beda kasur. Kami asik menonton sampai kulihat kembali jam sudah menunjukkan pukul 10:15 malam. Lalu bapak, ibu, dan adik pindah ke kamar karena adik sudah mengantuk.
dan saya di ruang depan sendiri sambil menonton dan main HP. Awalnya biasa saja, karena mungkin memang aku sudah terbiasa dengan keadaan rumah dan daerah sekitarnya. Terus, sudah biasa tidur sendiri jika kakakku tidur di luar. Singkat cerita, kembali kulihat jam sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Dimulailah hawa menjadi dingin. Di luar sangat sepi. Tidak ada suara. Aku mulai deg-degan. Kembali kulihat menunjukkan pukul 23.45 malam. Tiba-tiba perutku terasa sangat mules dan sakit. Ya benar, aku sangat ingin buang air besar. Namun aku tahan karena toilet di kontrakku berada di luar, yang di dalam hanya kamar mandi saja. Aku tahan sekuat tenaga dan aku terdiam sebentar. Tiba-tiba terdengar sangat jelas ada suara yang cekikikan di belakang rumahku seperti ini. Anjing, merinding cuy. Aku yang ketawa, aku yang merinding. Sangat jelas, itu suara seorang nenek. Memang di belakang rumahku adalah kuburan. Saat mendengar itu, aku langsung deg-degan gak karuan. Takut banget, keringat dingin bercucuran. Kulihat jam sudah pukul 12 malam. Benar-benar aku tak bisa bergerak sekali. Badanku kaku, sangat dingin. Aku mencoba menutup mataku, pura-pura tidur agar dapat menenangkan diri. Saat aku menutup mata, tiba-tiba di belakangku seperti ada yang mengawasiku dan perlahan-lahan mendekatiku. Astagfirullah, dan dia memegang kepalaku dengan erat. Seketika mataku sangat susah dibuka, benar-benar sangat berat sekali. Seakan-akan dioles lem perekat yang sangat kuat. Badanku terasa sangat lebih kaku dan dingin sekali. Aku ingin berteriak, tapi sangat susah sekali dan tak ada mulutku seketika aku tak bisa bicara. Padahal ku dengar suara tasbih bapakku di kamar belum tidur, dia sedang wirid. Di dalam hati aku hanya istighfar, berharap semuanya berakhir. Selama 10 menit itu berlangsung. Dan perlahan-lahan kepalaku mulai terasa ringan. Mataku bisa terbuka dan tubuhku bisa bergerak. Langsung kembali perutku terasa sangat mulas dan tak bisa ditahan sama sekali. Sontak aku langsung berteriak memanggil ibu untuk minta antar ke toilet. Bu, bangun, antar aku ke toilet, aku mules banget nih. Dan ibuku bangun lalu menjawab, minta antar ke bapak, ibu ngantuk. Aku langsung minta antar ke bapak dan bapak mengantarku ke toilet. Setelah aku ke toilet dan masuk ke rumah lagi, langsung ku ceritakan semua ke ibu dan bapak. Ibu awalnya tidak percaya, namun bapakku hanya tertawa dan mengiyakan bahwa memang arwah nenek yang meninggal itu masih berkeliaran di sekitar sini sebelum 40 hari. Di situ aku langsung percaya bahwa makhluk tak kasat mata itu benar-benar ada. Anjir. Ini lumayan serem ya ini ceritanya ya.
nggak bisa ngebayangin kalau itu terjadi sama kita. Tapi aku benar percaya ya. Jadi kata orang-orang ya, kata orang-orang sih, kalau orang yang sudah meninggal selama 7 hari atau 40 hari itu dia bakal berkeliaran di sekitar rumahnya dengan bermaksud untuk meminta maaf atau ngasih tanda kalau masalahnya ada yang belum selesai gitu, atau mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh keluarganya yang ditinggalkan, ataupun ada yang masih punya sangkut pautan gitu, kayak gitu deh sebenarnya. Jadi masih berkeliaran. Jadi itu namanya jin horinnya itu masih berkeliaran. Raganya itu udah nggak ada di bumi, tapi horinnya itu masih ada, katanya sih kayak gitu. Aku sih ya percaya nggak percaya ya, tapi ya banyak yang bilang sih seperti itu. Kalau menurut kalian gimana, percaya apa nggak? Kalau aku sih ya itu tadi sih, percaya nggak percaya ya, antara percaya antara enggak, kayak gitu deh. Biasanya sih yang ditemuin tuh ya yang inilah, yang dipilih lah sama dia lah, yang terutama yang terdekat lah sama dia, kayak gitu. Anjir, serem banget, sumpah anjing banget ini. Ini aku udah jam 1:30 malam ini aku take-nya ini ya. Oh ya, jadi sebelumnya aku minta maaf ya kalau setiap di videoku tuh selalu ada setiap di podcast aku itu kalau ngebacain ceritanya selalu ada kejeda lama, kayak aku diem lama gitu. Itu maksudnya aku ngatur nafas, karena aku kan beberapa akhir ini tuh kan batuk-batuk terus, udah berapa bulan ini batuk-batuk terus, jadinya tuh sering tarik nafas panjang terus dikeluarin kayak gitu deh. Nggak tahu ya, ini tipesku udah sembuh apa nggak tahu, tapi kalau batuk ini masih ya, ini batuk ya. Dan ini sebenarnya batuk, aku mau batuk tapi aku tahan deh biar nggak keganggu banget, nggak terlalu keganggu di podcast episode 25 kali ini ya. Oke, lanjut kita ke cerita terakhir, cerita ketiga, datangnya dari email, dan judulnya adalah Diikuti Arwah. Halo podcast kisah horor. Kali ini kisah ini dialami oleh teman aku yang bernama Dedi. Dedi adalah pemuda 25 tahun yang sudah 2 tahun ini hijrah ke Jakarta dari kampung halamannya di Sumedang. Kebetulan orang tua Dedi pindah rumah. Walaupun begitu, setiap lebaran atau ada waktu libur, Dedi selalu menyempatkan pulang untuk mengunjungi neneknya di Sumedang. Tetapi sudah sekitar 5 bulan belakangan ini, Dedi menderita penyakit punggung. Punggung Dedi terasa sangat pegal sekali. Awalnya ia anggap itu hanya karena salah posisi tidur, tetapi tidak hilang-hilang. Dedi pun bersama kekasihnya sudah memeriksakan diri ke dokter. Tetapi dokter hanya memberikannya vitamin dan obat penghilang rasa sakit saja. Hasilnya tetap saja tidak menghilangkan pegal di pundaknya. Dedi pun mulai merasa putus asa dan memilih untuk mengabaikan penyakit itu. Sampai suatu ketika saat Dedi sedang mengadakan meeting untuk pekerjaannya, ia bertemu dengan seorang teman lamanya. Saat pertama bertemu, teman lama Dedi ini cukup kaget begitu melihat Dedi. Dedi pun memakluminya, mungkin karena sudah lama tidak bertemu. Tetapi Dedi sangat terkejut ketika teman lamanya itu mengatakan ia tahu jika Dedi sedang menderita sakit di punggungnya. Dedi pun menanyakannya lebih lanjut, tetapi temannya menolak dan mengundang Dedi untuk mendatangi seorang kenalan dari temannya itu, agar bisa diketahui penyebab sakitnya tersebut.
Dedi pun mengiyakan. Dan mereka pun membuat janji untuk bertemu lagi 2 hari kemudian. Singkat cerita, mereka pun bertemu 2 hari kemudian. Setelah bertemu, Dedi dan temannya sepakat untuk mengunjungi rumah kenalan temannya di daerah Sawangan, Bogor. Begitu sampai, Dedi sedikit terkejut karena ternyata kenalan temannya sudah sepuh. Dedi pun mengutarakan perihal penyakit yang sudah ia derita hampir 1 tahun lamanya itu kepada laki-laki sepuh tersebut. Si kakek hanya tersenyum dan berkata, ada seseorang yang tidak rela berpisah denganmu, nak. Dedi pun menanyakan identitas orang itu. Tetapi kakek itu hanya menjawab, sebaiknya kamu pulang, kunjungi dia dan doakan. Insya Allah dia akan tenang. Kakek itu pun lalu terdiam. Sampai Dedi dan temannya permisi pulang, kakek itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika sampai di rumah, Dedi termenung sendiri di kamarnya dan terpikir akan perkataan kakek tersebut. Kira-kira siapakah orang itu? Orang yang katanya tak ingin pisah darinya itu. Ketika Dedi sedang melamun, tiba-tiba saja rak bukunya mendadak roboh. Buku dan kertas-kertas pun berserakan. Ketika Dedi membereskan kertas itu, Dedi menemukan secarik surat yang menjawab segala pertanyaan Dedi. Surat itu dikirimkan oleh teman kecilnya yang bernama Wulan. Saat Dedi pindah ke Jakarta. Walau Wulan terlihat sangat sedih dan mereka masih saling menulis surat pada bulan-bulan awal kepindahan Dedi. Tetapi seiring berjalannya waktu, Dedi jadi sibuk dan tidak membalas lagi surat dari Wulan. Ditambah lagi, Dedi sudah mempunyai kekasih di Jakarta. Apakah Wulan yang kakek itu maksud? Pikir Dedi. Akhirnya keesokan sorenya, Dedi memutuskan pulang ke Sumedang untuk menemui Wulan. Sekalian berkunjung ke rumah neneknya. Tepat pukul 7 malam, Dedi sampai di rumah neneknya di Sumedang dan berniat menemui Wulan keesokan harinya. Esoknya, tepat pukul 11 siang, Dedi berangkat menuju ke kediaman Wulan. Begitu sampai di sana, orang tua Wulan pun menyambut Dedi. Tetapi ketika Dedi menanyakan keberadaan Wulan, ibunda Wulan menangis. Dedi pun bingung, mengapa ibunda Wulan menangis. Dengan nada bergetar, ayah Wulan menceritakan bahwa Wulan telah meninggal karena motornya ditabrak truk sekitar 1 tahun yang lalu. Dan sebelum Wulan meninggal, ia selalu mempertanyakan keberadaan Dedi dan mengapa Dedi tidak membalas suratnya. Anjir lah. Gini amat ya ceritanya ya. Mendengar hal itu, keringat membasahi tubuh Dedi. Detak jantungnya tidak beraturan. Jadi penyebab punggungku sakit beberapa bulan ini adalah karena Wulan mengikutiku, pikir Dedi. Bulu kuduk Dedi pun merinding. Jadi alasan kenapa temannya terkejut saat melihatnya adalah karena temannya melihat penampakan seorang wanita yang nyaplok di punggung Dedi. Anjing, sumpah ini aku kira itu tadi itu yang nyaplok itu si neneknya. Dan mengikuti kemanapun Dedi pergi. Dedi pun segera pamit pulang. Sesampainya di rumah neneknya, Dedi semakin cemas dan ketakutan akan hal itu. Akhirnya Dedi teringat ucapan kakek itu agar mendoakan Wulan.
Saat itu juga Dedi melaksanakan sholat malam. Hal ini ia niatkan untuk mendoakan Wulan. Di dalam sholat itu Dedi meminta maaf karena tidak membalas surat-surat Wulan dan juga mengabaikan perasaan suka Wulan terhadap dirinya. Tidak lupa juga Dedi mendoakan agar Wulan tenang di alamnya. Setelah melaksanakan sholat, Dedi merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa kedinginan, padahal udara di kamarnya bisa dikatakan hangat. Dedi pun memutuskan untuk pergi tidur. Tetapi baru saja tertidur 1 jam, antara sadar dan tidak sadar, Dedi merasa tubuhnya tidak bisa digerakkan. Begitu Dedi membuka matanya, Dedi melihat Wulan menduduki dadanya. Anjing, ini serem cuk. Saat itu Wulan mengenakan baju putih dan setengah wajahnya hancur-hancur cuk. Jadi kuntilanak gitu dia. Darah dari wajah Wulan yang terkikis sehingga rusak itu menetes ke wajah Dedi. Mata Wulan berwarna putih dan wajahnya terlihat pucat. Perlahan-lahan tangan Wulan yang beberapa jarinya sudah tanggal dan berlumuran darah itu mengusap wajah Dedi. Mata Dedi melotot. Jantungnya seakan terhenti. Tetapi Dedi tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Bahkan untuk membuka mulut saja, Dedi tidak mampu. Di dalam hati, Dedi terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sementara arwah Wulan masih mendudukinya sambil mengusap-usap wajahnya. Sampai akhirnya Dedi pun tertidur di dalam ketakutannya. Tepat pukul 4:25 dini hari, azan subuh membangunkannya. Ketika terbangun, Dedi masih merasa ketakutan. Tetapi rasa pegal di pundak Dedi tiba-tiba menghilang. Perasaannya pun jauh lebih baik dari sebelumnya. Ia sadar, mungkin saja Wulan sudah pergi dan tidak mengikutinya lagi. Sebelum pulang ke Jakarta, Dedi menyempatkan berziarah ke makam Wulan, sahabatnya semenjak kecil itu. Di depan pusara Wulan, Dedi mengutarakan bahwa Wulan adalah sahabat terbaiknya, walaupun ia sudah tidak ada. Setelah itu, Dedi meninggalkan pemakaman dan kembali ke Jakarta. Hingga saat ini, Dedi tidak pernah lagi merasakan sakit punggungnya. Ya ini asli ya, ceritanya serem banget. Tapi nggak tahu ya ini real atau rekayasa. Aku nggak tahu ya, ini ceritanya itu mirip banget kayak film di Thailand. Aku lupa ya film Thailand itu apa. Ini film jadul banget di Thailand itu aku pernah nonton. Jadi kalau yang di film Thailand itu dia itu punya pacar atau sahabat juga gitu loh. Terus cewek mati, dan semasa hidupnya itu si hantu cewek ini berada di punggungnya si cowok itu, gak mau ngelepasin. Ada filmnya tapi aku lupa judulnya apa gitu. Jadi kelihatannya itu kalau di foto aja, misalnya si cowok itu kan, kalau ceritanya itu si foto itu gak salah fotografer gitu. Terus dia foto pakai Polaroid ya. Iya, foto yang langsung cetak itu loh. Polaroid ya itu ya, aduh gak ngerti deh, pokoknya foto yang langsung cetak itu. Jadi dia kayak ngefoto belakang dan ngelihat sosok wanita itu ngegandol gitu di belakang punggungnya. Itu kayak film cerita di Thailand, tapi ini nggak tahu beneran cerita dari Dedi ini real atau rekayasa, aku nggak tahu. Tapi kalau seandainya ini real, anjir lah, serem, sumpah serem, anjing serem ini. Nggak bisa ngebayangin ke kita itu ya kayak gimana rasanya dihantuin sama
hantu yang suka sama kita pada semasa hidupnya gitu, yang cintanya nggak terbalas, terus pada saat ajalnya dia masih sempat nanyain orang tersebut, tapi orang itu nggak tahu kalau dia udah meninggal dan menghantui dia selama setahun ini. Anjir serem sumpah. Oke, udah 35 menit aku ngebacain cerita dan menemani kalian. Udah sampai di sini dulu. Di next episode ke-26 kita bacakan cerita-cerita lagi ya, cerita horor yang datang dari email ataupun DM Instagram. Dan sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak banget buat teman-teman semua pencinta horor yang sudah mendukung ataupun mensupport podcast kisah horor yang sekarang udah mencapai 10k atau 10.000 pendengar, ataupun sudah mencapai peringkat podcast ke 130. Amazing, aku sangat seneng banget peringkat 130. Gak ngebayangin kalau sampai segitu ya peringkatku ya. Hampir ini menyalip podcastnya si Gofar ini. Bang Gofar. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah stay tune terus di podcast kisah horor. Dan jangan lupa jika kalian suka dengan cerita-cerita horor lainnya ataupun video explore, kalian langsung pantengin, mampir ke channel YouTube aku namanya Anna Olive. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Di situ banyak banget video explore aku dan video cerita horor juga, podcast horor. Jangan lupa dukungannya dan jangan skip iklannya. Dan jangan lupa ikutin terus video episode terbaru di podcast aku, dan yang sudah eksklusif di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun Anchor. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.